Hey, halo Sobat ABS, ini adalah DCK Wood Router KMR03-12. Ini biasa disebut juga dengan router ceret dan sering banget dipakai oleh tukang-tukang kusen di mebel. Nah, harganya itu berkisar antara 1.100.000-an kayak gitu, tergantung yang menjual. Seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Nah, ini dia Sobat ABS untuk boxnya. Jadi tipenya adalah DCK KMR03-12. Kita buka dulu untuk isinya. Pertama, kita dapat buku manual sama service center. Plus ada juga cadangan karbon berasnya dari DCK juga ya. Seperti ini ada 2 biji, 1 pasang. Kemudian ini untuk service centernya. Ini alamatnya di Jakarta, Jalan Tiang Bendera 5 nomor 30, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat 11230. Ini teman-teman nanti bisa langsung kirim ke situ kalau ada apa-apa dengan mesinnya. Dan untuk garansinya itu gratis suku cadang selama 3 bulan pertama. Dan juga ada diskon 25% suku cadang untuk selanjutnya ya selama 2 tahun. Jadi berlaku untuk 1 kali reparasi doang sih. Ini dia untuk garansinya. Kalau untuk buku manualnya bisa teman-teman cek di sini DCK KMR03-12. Jadi bentuknya memang seperti teko gini ya, makanya disebut router teko. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Ini dia ada berbagai macam kunci. Ini kunci 23 dan 21 ada sepasang. Kemudian ada 2 buah kolet. Koletnya ini nanti kita cek ukurannya berapa aja. Dan ada 1 buah, ini guide sebetulnya. Jadi teman-teman kalau bilangnya ini untuk router table, untuk supaya lebih kecil lubangnya itu salah. Salah ya teman-teman. Jadi ini fungsinya adalah untuk trim. Seperti misalkan ada mata router dengan bearing atas. Nah ini fungsinya menggantikan bearing atas tersebut. Karena kalau bearing atas doang itu nggak bisa diatur kedalaman mata pisaunya. Kalau ini bisa, karena tinggal dimasukin aja seberapa dalam mata router yang strike bitnya, dan ini bisa berfungsi sebagai bearingnya ya, pengganti bearingnya, dan kita bisa pakai mal-malan untuk ngetrace bagian mana yang akan dipotong sesuai mal-malan tersebut. Jadi fungsinya bukan untuk router table. Oke, yuk lanjut. Kemudian ada fans. Nah, fansnya ini terbuat dari besi tapi ini tipis ya. Jadi bukan tipis sih, tapi kayak ringan gitu. Mungkin plat yang ditekuk-tekuk atau dicetak, kurang tahu sih saya ini. Tapi ini fungsinya nanti untuk fans. Kemudian bisa di maju mundurin ya fansnya. Kita buka di sini, lalu ini bisa di setting untuk kanan kirinya, maju mundurnya. Selanjutnya ada juga 1 buah ini pengganti bearing juga. Fungsinya mirip dengan yang tadi, tapi ini bisa disetel untuk kanan kirinya. Ini yang kedua untuk fans yang kedua. Lalu langsung ke mesinnya itu sendiri. Nah, ini untuk mesinnya seperti ini. Jadi pada bagian atas ini terbuat dari sejenis metal gitu. Kemudian ini plastik untuk memutar, jadi bisa naik turun. Ini knob untuk ngunci. Ini bisa diputar ya nanti untuk naik turuninnya. Ini untuk ngunci. Kemudian ini terbuat dari plat. Dan ini terbuat dari plastik. Lalu di sini ada trigger ya. Triggernya bisa di lock seperti itu. Dan ini ada lubang untuk menaruh tadi ya, fansnya tadi bisa masukin ke sini. Lalu di bagian bawah di base plate-nya ini bentuknya bulat. Ini bisa dilepas ya nanti barangkali mau diganti atau dipasang untuk router table. Sedangkan yang tadi untuk guide-nya ini bisa kita pasangkan di sini dengan cara diputar. Jadi ini penting banget sebetulnya, jangan sampai hilang ya. Biasanya di mesin router atau trimmer tuh kadang hilang teman-teman. Jadi ini disimpan ya. Oke, untuk speknya bisa kita lihat di bagian sebelah sini. Nah, ini untuk rated power inputnya itu 1050 watt. Kemudian no load speednya itu 2300 rpm dan maksimal milling cutter diameternya 12 mili atau 12,7, dan di sini dicentangnya yang 12,7 mili. Net weight-nya itu 3,5 kg. Jadi cukup lumayan berat kalau untuk ukuran sebuah router, tapi memang ini heavy duty banget. Oke, sekarang yuk langsung kita lihat untuk fisiknya seperti apa. Oke sobat, ini untuk diameternya di 12,7
Dan kalau untuk kolet yang pertama, ini diameternya ada di 8,4. Sedangkan untuk yang terakhir, koletnya itu ada di angka 6,2. Jadi ada 3 buah kolet, kita bisa pakai mata router dengan asnya yang 6, 8, dan juga yang 12. 12-nya 0,7 ya Sobat ABS. Kemudian ini kalau kita mau putar-putar bagian sebelah sini, ini cukup smooth. Cukup smooth ya Sobat ABS, jadi naik turunnya itu gampang. Ini bedanya kalau misalkan kualitasnya lumayan bagus ataupun yang jelek. Jadi kalau jelek ini diputar aja susah banget gitu. Jadi ini cukup oke untuk build quality-nya, nanti tinggal dikunci aja. Untuk ngelepas juga gampang banget, tinggal tarik aja ke atas, ini dia udah lepas. Gitu ya. Tapi ini memang ada kabelnya ya di sini ya. Jadi pada saat memasang nggak apa-apa dilepas, memasang si caknya ini ya, atau koletnya. Nah, seperti itu. Kemudian kapasitas sampai 12,7 itu memang menandakan bahwa mesinnya ini heavy duty banget, sehingga pada saat dipakai untuk kerja berat itu juga maksimal. Makanya kita juga akan cobain mesin ini untuk mata router yang besar. Nah, seperti ini. Ini monster banget. Untuk besar diameternya pas banget ya di 12,6 sekian. 12,7 ini hampir dikit banget. Nah, ini 12,69. Dan ada yang strike bit, ada juga yang strike bit tapi besar banget seperti ini. Ini pas banget kalau untuk dipakai bikin kusen ya. Lalu ada juga yang ini. Jadi sudah ada 3, nanti kita cobain. Ini untuk ngetrim ya. Jadi sudah ada bearingnya yang di atas seperti ini. Oh ya, ini saya dipinjemin mata router ini oleh teman saya, Mas Arif. Teman-teman bisa cek ya untuk YouTube-nya Mas Arif tuh di Custom 88 Garage, itu ada di atas, pojok kanan atas. Nanti saya kasih tunjuk, jadi teman-teman bisa subscribe juga. Oke, yuk langsung aja kita cobain RPM-nya dulu, kita cek berapa. ...25.000 RPM-nya ya Sobat ABS, jadi antara 24 sampai 25. Kalau di speknya tadi kan 23.000, jadi ini sudah bagus, di atasnya spek. Terus kita cek aja langsung untuk proses pengetesan. Tapi dilihat dulu deh untuk daya tanpa bebannya itu ada di 0 load speednya tadi itu ada di 400 watt, 400 sekian watt ya. Jadi kalau maksimalnya di 1050 watt, harusnya di 900 watt itu bisa. Tapi saya yakin lebih aman di 1300 watt ya untuk listrik rumah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan beban, terutama material untuk cutternya yang sebesar ini, itu pastinya akan butuh daya yang besar gitu ya. Mesinnya pasti akan torsinya main dan daya puncak di powernya pasti akan kecapai itu. Jadi saya rasa di 1300 oke, tapi kalau di 900 ya mungkin masih bisa kalau pakai 6 mili ya koletnya. Kalau yang 12,7 seperti ini kayaknya harus di atasnya 900, yaitu di 1300 watt. Saya akan cobain yang strike bit dengan bearing seperti ini. Ini sama kayak di trimmer ya untuk ngetrim fungsinya. Ini pakai yang 12,7. Setelah itu kita bisa atur kedalamannya. Nah, pertama kita kendorin dulu knob yang ada di sini, lalu tinggal kita putar aja untuk cincinnya ini ya, sehingga pisaunya nanti bisa turun. Jadi ini smooth banget ya, karena memang rotasi atau gravitasi ke arah bawah pada saat diputar, sehingga dia nyaman sekali untuk kita turunkan ke bawah. Oke, kalau sudah cukup seperti ini, kita kunci lagi knob yang ada di atasnya. Jangan lupa ya, supaya memang aman. Kita kunci seperti ini, lalu kita nyalain. Nah, sekalian ya, kita tes di sini untuk no load speednya pertama berapa, lalu setelah makan kayu nanti berapa.
Oke ya, seperti itu. Jadi ini akhirnya bisa rata dengan atasnya, sama kayak mesin trimmer juga ya ini. Nah seperti ini, jadi rata. Hasilnya pun oke banget, pisaunya tajam juga tadi yang kita pakai. Powerful sekali. Selanjutnya ini sudah saya pasang untuk mata strike bit, lalu saya pakai untuk fansnya ini ya. Ini kita pasang, dimasukin ke sini. Dan jangan lupa dikunci juga. Lalu ini bisa kita atur juga untuk maju mundurnya ya. Nah, seperti ini. Jadi mau seberapa dalam bisa kita atur di sini. Misalnya kita mau segini jaraknya, dan tinggal kita setup untuk tingginya dengan cara memutar-mutar yang ada di sini tadi ya. Lalu tinggal kita jalankan aja. Nah ini dia Sobat ABS hasilnya, jadi bisa lurus banget maksimal, dan mesinnya juga dengan daya yang dikeluarkan tadi maksimal ada di sekitar 600 sekian, hampir 700 nggak nyampe ya, jadi dayanya masih cukup rendah untuk proses ini tadi. Sekarang kita ganti juga untuk mata yang paling besar ya, biasa dipakai untuk kusen. Ini gede banget Sobat ABS, nanti kita coba di sini ya. Yuk kita langsung cobain aja. Oke, ini ada di 3,5 cm untuk lebar matanya, dan kedalamannya saya set di 1 cm. Nah kalau mata 3,5 cm seperti ini, dia itu pas banget memang untuk kusen. Jadi pintunya bisa masuk pas di sini. Dan matanya ini gede banget ya Sobat ABS, 3,5 cm. Kalau pakai router kecil atau apalagi trimmer ini jelas nggak akan bisa. Bisa-bisa goyang sekali. Jadi ini tadi karena berat ya, dia stabil banget, kokoh, dan memang nyaman banget peruntukannya untuk ini, untuk membuat kusen. Oke Sobat ABS, jadi barusan udah kita cobain. Saya cobanya memang ke maksimumnya, dayanya pun tadi itu maksimal ya, sampai 1060 watt. Jadi ya memang nyobanya udah maksimal dengan mata yang bener-bener gede, yang sesuai dengan orang kusen biasanya pakai. Ini 35 mili atau 3,5 cm. Kemudian tadi pakai yang 1 cm ya. Ada juga yang pakai bearing seperti ini, dan bisa juga semuanya. Saya tidak gunakan collet yang kecil-kecil yang 6-8 karena memang saya pengen uji dia gimana performanya semaksimal mungkin, dan saya bilang ini sih lulus ya, karena memang bisa menggunakan mata router yang sangat besar dengan stabil, nggak ada getarannya juga. Karena memang berat, jadi lebih rigid gitu, nggak gampang goyang, nggak terlalu bergetar, minim getaran, dan powernya pun dapat. Kita coba tadi pun semaksimal mungkin sampai di 1062 watt, 1060-an watt lah ya. Jadi di atasnya dari spek yang 1050 watt.
Jadi kalau pakai listrik 900, udah pasti nggak bisa kalau mau maksimalkan daya yang ada di mesin ini ya. Untuk kualitasnya sih tadi udah nggak diragukan lagi. Saya cobanya pun di kayu yang keras, yaitu kayu nangka. Menggunakan mata yang maksimal juga, 12,7 mili. Dan menggunakan lebarnya diameter si pisau itu 35 mili atau 3,5 cm. Wah, luar biasa. Dengan harga sekitar 1,1 jutaan, ini mungkin cocok banget untuk orang-orang yang usahanya di kusen. Untuk multifungsi, kalau dijadikan router table juga mungkin saya rasa ini mudah juga untuk naik turunin si pisaunya. Plus buat kualitinya juga lumayan oke ya. Tadi itu pada bagian dratnya ini untuk naik turunnya juga nyaman, tidak seret sama sekali. Pengunciannya juga nyaman, kuat dia, nggak gampang lepas maksudnya ya. Kemudian ya kalau daya 1300 tuh masih bisa, otomatis ya tidak terlalu besar sih daya yang dibutuhkan. Oke Sobat ABS, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga ulasannya ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari usaha untuk di bidang mebel kusen, pintu gitu. Mau nyari mesin router yang memang sesuai dengan kebutuhan. Ini udah terbukti, saya cobain bisa. Ini dari DCK. Kalau mau beli, linknya sudah ada di deskripsi di bawah video ini. Atau kalau mau cek di DCK-nya langsung di Instagram, sudah bisa di follow ya. Jadi teman-teman bisa tanyain juga seputaran produk-produk lain dari DCK yang mungkin teman-teman lagi butuh gitu. Salah satunya ya DCK dari router ini. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.